Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Baik, untuk seluruh siswa kelas 11 IPA 1 sampai IPA 5 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kimia pada pertemuan keempat ini. Baiklah, untuk semuanya, di pertemuan keempat ini materi yang akan dibahas oleh Bapak masih sama ya, judulnya tentang senyawa hidrokarbon. Kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu akan membahas tentang isomer pada alkana, isomer pada alkena, dan isomer pada alkuna. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk semuanya, silakan terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir online sebagai tanda bukti kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kimia di pertemuan keempat ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu ya. Tugasnya adalah mengirimkan lagu tentang tata nama alkana. Bagi yang belum, silakan ditunggu hari ini ya. Hari ini hari terakhir pengumpulan lagu bagi yang belum mengumpulkan lagu tentang alkana. Baik, untuk semuanya siswa kelas 11 IPA ya, langsung saja kita ke materi yang pertama adalah tentang isomer pada alkana. Silakan simak videonya supaya semuanya bisa paham. Terima kasih. Baiklah, untuk semua siswa kelas 11, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama tentang isomer dari alkana ya. Dan sebelum kita membahas tentang isomer ini, mari kita simak dua contoh soal berikut ini ya, di mana Bapak sudah menuliskan ada dua struktur dari alkana. Tugas kita sekarang adalah memberikan nama pada keduanya. Yang pertama di sini ada rantai lurus ya. Ada rantai lurus seperti ini. Kita akan menyebutkan apa nama dari rantai lurus ini ya. Oke, pertama kita hitung ini jumlah C-nya ada 1 2 3 4 ya. Jumlah C-nya ada 4 ya. Ini adalah semuanya bertindak sebagai rantai utama ya. Ini adalah bertindak sebagai rantai utama. Kebetulan di sini tidak ada cabang ya, semuanya lurus, maka memberikan namanya adalah N normal ya. Jadi kalau lurus tidak ada cabang, maka dikasih awalan N dari kata normal. Kemudian karena di sini C-nya ada 4, ingat dulu ya, ketika dalam alkana mempunyai C-nya 4, maka itu disebutnya dengan butana. Nah ya, ini mudah-mudahan masih ingat. Jadi kalau C-nya 4 namanya adalah butana. Kita hitung di sini jumlah C-nya ada berapa? 1 2 3 4. Oke, di sini jumlah C-nya ada 4. Hitung jumlah H-nya sekarang. 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 3 adalah 10. Oke, di sini C-nya ada 4 dan H-nya ada 10. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat di sini ya, ada struktur yang kedua, tapi di sini ada cabangnya. Kita pertama tentukan dulu rantai utamanya. Yang lurus 1 2 3, yang lurus ada 3 ya. Jadi kita ambil ini adalah sebagai rantai utamanya, dan ini yang satu lagi adalah bertindak dia sebagai cabang atau alkil ya. Oke, kita lihat di sini CH3 dalam cabang itu disebutnya dengan istilahnya adalah metil ya. Mudah-mudahan masih ingat semuanya. Oke, baik, kita akan memberikan nama pada struktur ini. Pertama dalam memberikan nama adalah tulis dulu penomorannya ya. Nih, ingat penomoran itu dalam alkana adalah dari ujung atom C yang berikat dengan cabang ya. Nih, 1 2 cabang, 1 2 cabang. Kebetulan cabangnya ada di tengah-tengah, jadi kita bebas menentukan dari mana penomoran itu diawalinya ya. Misalkan kita ngambil dari sini saja. 1 2 3. Sudah beres penomoran ya. Selanjutnya kita akan memberikan nama pada gambar ini. Oke, coba kita lihat di sini. Metil ini cabang ada pada nomor berapa? Ya, kebetulan metil ini ada pada atom C nomor 2 ya. Jadi tulisnya adalah 2, kemudian nama cabangnya adalah metil, dan rantai utamanya ada 3. Di dalam alkana kalau rantai C-nya ada 3, kalau jumlah C-nya ada 3, itu disebutnya dengan propanat ya. Nih, namanya adalah 2 metil propanat. Oke, kita hitung di sini. Jumlah C-nya ada berapa? Ya, 1 2 3 4. Oke, jumlah C-nya ada 4. Kemudian hitung jumlah H-nya. 3 tambah 1 4 tambah 3 7 tambah 3 adalah 10 ya.
Nah, ternyata ketika sudah dihitung jumlah C dan jumlah H-nya, ini sama antara N-butana dengan 2-metilpropana, ternyata jumlah C-nya 4, jumlah H-nya adalah 10. Nah, itu sama ya. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini ya, nah ini rumusnya sama ya, rumus umumnya sama. Ingat yang disebut rumus umum itu adalah jumlah C dan H-nya sama ya. Sama-sama 4 C-nya, sama-sama 10 H-nya. Tapi bentuknya beda ini. Ini melurus, yang kedua mah adalah bercabang. Juga namanya beda. Kalau yang pertama mah N-butana, yang kedua mah 2-metilpropana. Beda ya. Rumus umumnya sama, bentuknya beda, namanya beda. Itulah yang disebut dengan istilah isomer. Ya, jadi isomer itu artinya adalah senyawa yang mempunyai rumus umumnya sama atau jumlah C dan H-nya sama, tetapi bentuk dan namanya adalah berbeda. Itu adalah pengertiannya ya. Silakan dihafalkan pengertian dari isomer. Oke, baik, contoh yang kedua ya. Bapak sudah punya C5H12. Tentukan isomernya, ada berapa jumlahnya dan sebutkan nama-namanya siapa saja ya. Oke, cara menuliskan isomer adalah seperti ini. Pertama, kalian bikin dulu rantai lurus sebanyak 5 karena jumlah C-nya ada 5. Oke, kita yang pertama ini berikan nama pada struktur yang pertama. Di sini tidak ada cabang. Ingat, kalau tidak ada cabang maka semua bertindak sebagai rantai utama ya. Ini namanya N strip. Kalau 5 dalam alkana maka disebutnya adalah dengan pentana ya. Jadi nama yang pertama adalah N-pentana. Yang kedua, di sini ada cabang. Masih ingat ya materi pelajaran pertemuan kedua? Di sini kalau ada cabang maka tentukan dulu rantai utamanya. Oke, yang lurus 1 2 3 4. Ada 4 ya. Yang bengkok 1 2 3 4. Ada 4 juga. Baik, biar lebih memudahkan penamaan, kita ambil rantai utamanya adalah bentuk yang lurus saja. Oke, yang lurus ini jumlah C-nya ada 4 dan ini adalah sebagai cabang ya. Yang kedua adalah lakukan penomorannya. Penomoran ingat dari kiri atau dari kanan adalah dari yang lebih dekat dengan cabang ya. Kita ambil dari sini 1 2 3 4. Nah, ya. Sudah lakukan penomoran, sekarang kita kasih namanya apa ya. Lihat di sini cabang ada di nomor 2 ya. Maka tulis 2 strip nama cabangnya CH3. Ingat dalam alkil kalau CH3 itu adalah disebutnya dengan istilah metil ya. Jadi namanya 2-metil, kemudian di sini ada 4. Kalau 4 itu namanya disebut dengan butana ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi yang pertama ada 5. Kemudian yang kedua adalah si atom C yang terakhir, ini yang ujung kita jadikan sebagai cabang ya. Jadi yang tadinya ada 5 rantai utamanya sekarang menjadi ada 4 karena yang satu lagi dibuat sebagai cabang ya. Oke, bagaimana kalau cabang ini kita pindahkan ke sini nih? Ya, kita coba dulu. Oke, ternyata kalau di sini kita tentukan dulu di mana rantai utamanya. Ya, ingat rantai utamanya ini adalah pasti yang lurus ya, yang paling panjang. Kemudian ini adalah bertindak sebagai cabang. Jadi CH3 adalah bertindak sebagai cabang. Ya, oke, lakukan penomoran. Ini lebih dekat ke cabang ya, dari sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita lakukan penamaan. Ini cabang ada di atom C nomor 2 ya. Jadi ini namanya adalah 2-metil. Kemudian atom C-nya ada 4, maka disebut dengan butana. Pada saat strukturnya beda nih, yang satu mah cabangnya di kiri ya, di nomor 2 di kiri, yang kedua mah adalah di atom C nomor 2 di sebelah kanan. Ternyata pada saat diberikan nama, namanya sama ya. Nah, maka kalau menemukan seperti ini bukan isomernya ya. Jadi jangan ditulis lagi. Walau misalkan bentuknya beda tapi namanya sama ya, jangan diulang lagi. Itu namanya adalah bukan isomer. Oke, jadi untuk 2-metilbutana hanya satu ya, seperti ini saja atau pilih salah satunya. Kita ambil yang pertama saja ini ya. Jadi ini bukan isomer dari C5H12. Oke, cabang yang pertama kita sudah simpan hanya ada di satu posisi yaitu nomor 2 saja. Oke, sekarang kalau tadi sudah dipotong 1 ya C-nya, sekarang kita potong lagi 1 lagi, jadi cabangnya ada 2. Kalau cabangnya ada 2, maka rantai utama jumlah C-nya hanya ada di 3 ya, berarti cabangnya ada 2 nih, seperti ini.
Tuh 2, 3. Yang 2 ini adalah disebut dengan cabang. Apa namanya? Siap ya. Di sini kita ambil dulu rantai utama ya. Rantai utamanya yang ini, yang tengah. Kemudian lakukan penomoran 1, 2, 3. Ini sebagai cabang, ini adalah sebagai cabang juga ya. Oke, langsung lakukan penamaan ya. Di sini cabang ada di atomnya nomor 2 dan ada 2 kali ya, ada 2 cabangnya. Maka nulisnya adalah 2,2. Ini karena namanya metil dan ada 2, maka dikasih awalan di ya. Jadi namanya 2,2 dimetil. Kemudian karena C-nya ada 3 dalam alkana, maka disebutnya adalah propana. Nah, ya. Seperti inilah untuk isomer dari C5H12. Ini. Jadi C5H12 dia mempunyai 3 isomer ya. Yang pertama adalah N-pentana, ingat N-pentana ya. Yang kedua adalah 2-metilbutana dan yang ketiga adalah 2,2 dimetilpropana. Kalau kita hitung di sini C-nya ada 5 dan H-nya ada 12. Ini juga sama ya. C-nya ada 5, H-nya 12. Ya, ini juga sama. C-nya ada 5, H-nya juga 12. Ya, jadi itu yang disebut dengan isomer, yaitu senyawa dengan rumus umumnya sama atau jumlah C dan H-nya sama, tetapi bentuk dan namanya adalah berbeda ya. Baik, itu untuk materi pertama tentang isomer alkana. Dan jangan lupa untuk tugas pertemuan keempat ini ya, silakan kalian tugasnya ini adalah membuat isomer dari C6H14 ya. Silakan dibikin isomer seperti ini, gambar semuanya dan tentukan nama-namanya. Nanti dikumpulkan pada saat disuruh datang ke sekolah. Baik, kita lanjutkan untuk isomer yang kedua adalah isomer alkana. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.